Akhir tahun 2019, beberapa minggu sebelum pandemi. Sore itu, Ardi duduk diam di kursi belakang mobil tua yang membawanya masuk ke pedalaman. Ruang Ri. Jalan berubah jadi tanah merah, basah dan licin. Di kiri kanan hanya hutan yang semakin rapat. Tidak ada kendaraan lain, hanya suara mesin dan angin. Supir sesekali melirik lewat kaca spion. "Kamu pertama kali kesini ya?" Ardi mengangguk kecil. "Iya pak." Supir tersenyum tipis dan tetap fokus ke jalan. "Oh, saya dulu kerja di Batam, jadi sedikit-sedikit bisalah bahasa Indonesia." Ardi sedikit lega, lalu bertanya, "Rumah keluarga saya masih jauh ya pak?" Supir itu tidak langsung menjawab. Tangannya tetap disetir dan matanya lurus ke depan. Beberapa detik kemudian, lalu ia bilang, "Kalau sudah masuk daerah sini, jarak kan tidak penting." Maksud bapak apa ya?" Supir itu menghela nafas pendek, lalu tersenyum samar. "Ya, yang penting kan kamu sudah masuk." Mobil terus melaju. Mereka melewati rumah kayu tua di pinggir jalan. Pintunya terbuka, kosong, tidak ada siapa-siapa di sana. Ardi menoleh cukup lama ke arah rumah itu. "Sepi sekali ya pak." Supir mengangguk kecil. "Ya, siang memang sepi." Ardi menatap keluar, lalu bertanya, "Nah, kalau malam?" Supir itu diam cukup lama, lalu menjawab, "Ya, lebih ramai." Beberapa menit kemudian, mobil itu berhenti. "Ayo, sudah sampai." Ardi turun perlahan. Di depannya berdiri sebuah rumah tua. Dindingnya kusam, dipenuhi tanaman merambat yang hampir menutup jendela. Di halaman depan, terdapat sebuah kolam berwarna hijau pekat. Airnya diam, tidak bergerak. Di samping rumah, terdapat sebuah kandang burung. Dua burung kecil di dalamnya tidak bersuara, tidak bergerak. Mereka hanya menatap. Supir lalu menurunkan tas Ardi, lalu berdiri sejenak, menatap rumah itu. "Kamu tinggal di sini?" "Iya pak." Supir itu menarik nafas pelan. "Kalau malam, jangan jawab kalau ada yang panggil." Kenapa lagi pak?" Supir itu tidak menjawab, hanya tersenyum tipis. "Ya oke, selamat datang. Saya pergi dulu ya." Mobil itu lalu pergi, meninggalkan Ardi sendirian. Belum sempat Ardi melangkah, pintu rumah terbuka perlahan. Seorang pria keluar. Wajahnya ramah, tapi matanya terlalu tenang. Pria itu mendekat sambil tersenyum. "Ardi ya?" "Iya." Dia mengangguk kecil, lalu berkata, "Akhirnya kamu datang juga. Saya Ming, paman kamu." Ardi menjabat tangannya. Dingin, namun bukan dingin biasa. Pria itu berbalik, memberi jalan masuk. Ayo masuk. Semua sudah menunggu." Ardi mengikuti. Begitu melangkah masuk, suasana langsung terasa aneh. Rumah itu tidak kosong, tapi juga tidak terasa hidup. Di ruang tengah, Ardi melihat sebuah komputer tua menyala tanpa suara. Di sana ada kursi kerja berputar perlahan, dan juga ada TV berkedip samar. Jam dinding berdetak, tidak beraturan. Di dapur, seorang perempuan keluar. Wajahnya familiar, terlalu familiar. Dia tersenyum lalu mendekat. "Ardi, kamu sudah besar ya sekarang." Ardi sedikit ragu, tapi tetap membalas pelan, "Ibu." Pelukan itu terasa dingin, tidak seperti yang dia ingat. Mereka duduk di meja makan. Piring sudah tersusun rapi. Seorang perempuan lain datang membawa makanan. "Ayo, makan dulu. Kamu pasti capek." "Iya, Bi." "Makasih." Di ujung meja, seorang anak kecil duduk diam. Matanya menatap Ardi tanpa berkedip. Tiba-tiba, anak itu bicara pelan. "Kak, jangan tidur sendirian." Suasana langsung berubah, sunyi. Pria tadi langsung menoleh tajam. "Sudah," anak itu merunduk. Tangannya sedikit gemetar. Ardi mencoba tersenyum mencairkan suasana.
Di sini sepi ya. Sepi sekali malah. Pria itu menatap sebentar dan berkata, "Ya, sepi itu kan bagus." Ardi mengangguk kecil. Kenapa Om?" Perempuan di sampingnya menjawab pelan tanpa menatap. "Ya, kalau terlalu ramai, kamu kan tidak tahu siapa yang datang." Ardi lalu berhenti makan. Belum sempat bertanya lagi, terdengar langkah dari luar, menyeret. Ardi menoleh ke arah jendela. Itu siapa di luar?" Anak kecil itu menjawab pelan. Bukan orang." Pria tadi langsung menatap tajam. "Jangan bicara saat makan ya, oke?" Malam turun dengan cepat, terlalu cepat. Lampu dinyalakan, tapi beberapa sudut rumah tetap gelap. Ardi masuk ke kamar, duduk di tempat tidur putih, menarik nafas panjang. Tiba-tiba kipas angin di sudut bergerak sendiri, berderit pelan. Mungkin hanya listrik ya. Gorden di jendela bergerak, padahal tidak ada angin di sana. Ardi berdiri perlahan, mendekat. Siapa di luar?" Tidak ada siapa-siapa di sana. Sunyi. Tiba-tiba ada ketukan dari kaca. Jelas. Ardi mundur satu langkah. Om, Bi." Lalu suara perempuan muncul, pelan dan dekat. Tubuhnya langsung kaku. Dia tidak bergerak. Dia tidak bisa menjawab. Beberapa saat kemudian, langkah kaki terdengar di luar kamar. "Ardi sudah tidur?" Iya Om." Suara di luar itu diam sebentar. Kalau dengar suara, jangan dibalas ya." Ardi menelan ludah. Suara apa ya?" Hening beberapa detik. "Di sini ada yang disebut Gocaya." "Itu apa Om?" "Mereka dulu manusia, tapi sekarang ya mereka hanya meniru." Ardi tiba-tiba menegang. "Meniru apa?" "Ya, meniru wajah, suara, dan bisa juga keluarga." Langkah kaki itu tiba-tiba menjauh. Ardi kembali duduk di tempat tidur, menatap jendela. Di malam pertama itu baru permulaan, karena Ardi belum sadar yang menyambutnya sejak awal tidak semuanya manusia. Pagi itu datang, tapi tidak benar-benar terasa seperti pagi. Cahaya memang masuk dari jendela, tipis dan pucat, seolah matahari pun ragu untuk masuk ke rumah itu. Ardi membuka mata perlahan, lalu menatap langit-langit cukup lama sebelum akhirnya menarik nafas dalam. "Ini rumah keluarga sendiri," gumamnya pelan, lebih seperti meyakinkan diri daripada benar-benar percaya. Setelah itu, dia duduk di tepi kasur, mengusap wajahnya berkali-kali, mencoba menghilangkan rasa aneh yang sejak semalam belum juga hilang. Namun, justru disitulah dia sadar ada sesuatu yang berbeda. Kelopak matanya terasa kaku. Dia mencoba berkedip, lambat, seperti bukan refleks lagi, tapi usaha. Kenapa susah? Belum sempat dia memahami itu, tiba-tiba suara dari jendela. Ardi langsung menoleh. Gorden bergerak sedikit, padahal jendela tertutup rapat. Awalnya, dia hanya diam, mencoba mengabaikan. Tapi, semakin lama, dia merasa suara itu bukan sekedar ketukan. Ada ritme, ada jeda, seperti seseorang yang mencoba berkomunikasi. Dan tanpa sadar, Ardi berbisik pelan. "Siapa?" Begitu kata itu keluar, suara itu langsung berubah jadi cepat, kasar, hampir seperti mengetuk dengan marah. Ardi langsung mundur dari kasur, jantungnya berdetak kencang. Kenapa? Lalu tiba-tiba, sunyi, dan tepat sebelum benar-benar hilang, terdengar suara sangat pelan dari luar jendela. Tubuh Ardi langsung dingin. Setelah itu, dengan langkah yang masih tidak stabil, Ardi keluar kamar dan menuju dapur. Saat dia sampai di sana, dia melihat mereka, ibunya, Paman Ming, Bibi Lien, dan An sudah duduk di meja makan.
lengkap dan diam, dan entah kenapa terlihat seperti sudah menunggu cukup lama. Ibunya menoleh pelan lalu berkata singkat, Bangun. Ardi duduk, tapi kali ini dia tidak langsung makan. Dia masih memikirkan suara tadi. Tadi di jendela ada yang belum selesai bicara. Paman Ming langsung menatapnya. Kamu jawab. Ardi terdiam beberapa detik, lalu mengangguk pelan. Gak sengaja. Suasana langsung berubah. Bukan gaduh, justru seperti terlalu sunyi. Bibi Lin berhenti bergerak. An tersenyum kecil. Harusnya jangan, ucap An pelan. Ardi mulai merasa tidak nyaman. Kenapa? Kan cuma jawab doang. Paman Ming menatapnya lebih dalam lalu berkata dengan suara rendah, sekarang dia tahu suaramu. Kalimat itu tidak dijelaskan, tapi cukup untuk membuat Ardi tidak mau melanjutkan pernyataan dan pertanyaan lagi. Ardi akhirnya mencoba makan, tapi beberapa suapan dia langsung berhenti. Ada sesuatu yang aneh, bukan rasanya, tapi teksturnya, seolah makanan itu terlalu lembek. Ardi menatap nasi di sendoknya, lalu perlahan memperhatikan lebih dekat. Dan di sela-sela butiran nasi itu, ada sesuatu yang bergerak sangat halus, seperti serabut tipis, seperti potongan kulit. Ardi langsung menjatuhkan sendoknya. Itu apa? Ibunya tidak terlihat kaget. Makan saja, itu gerak. Kalau kamu bisa lihat, berarti kamu sudah mulai. Ardi mundur dari meja. Apa yang dimulai? Tapi tidak ada jawaban, hanya tatapan yang terlalu tenang. Setelah itu, Ardi langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu. Dengan nafas yang masih kacau, dia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri lama sekali, seolah berharap ada sesuatu yang bisa menjelaskan semua ini. Aku masih aku. Namun, semakin lama dia menatap, semakin terasa ada yang tidak sinkron. Refleksinya sedikit lambat, lalu berhenti berkedip. Ardi langsung berkedip cepat, tapi bayangannya tetap diam. Beberapa detik kemudian, refleksi itu tersenyum lebih dulu. Bukan dia. Dan Ardi mundur dengan panik. Tidak. Refleksi itu menggerakkan bibirnya perlahan tanpa suara. Tapi Ardi tahu persis apa yang dikatakan. Ganti. Sore hari, Ardi mencoba menenangkan diri di ruang tengah. Namun saat dia duduk, TV tiba-tiba menyala sendiri. Di layar, terlihat bagian depan rumah seperti rekaman. Dan di sana, berdiri dua orang. Keduanya Ardi. Satu hanya diam, yang satu lagi menggaruk wajahnya sendiri, perlahan tapi berulang, seperti mencoba membuka sesuatu dari kulitnya. Ardi langsung berdiri. Matikan! Dan tepat saat itu, TV mati. Ruangan kembali sunyi, tapi rasa itu tidak hilang. Malam datang lebih cepat. Udara jadi lebih dingin. Ardi duduk di kamar, tidak berani berbaring. Namun tiba-tiba suara muncul dari bawah tempat tidur, menyeret. Ardi menegang. Dia tidak ingin melihat, tapi tubuhnya perlahan menunduk. Dan di bawah sana ada wajah setengah menempel di lantai. Kulitnya tipis, matanya kosong, dan yang paling mengerikan itu wajah Ardi. Makhluk itu membuka mulut. Ardi langsung memejamkan mata, tidak bergerak, tidak menjawab. Tapi suara itu tidak berhenti, karena kali ini suara itu tidak datang dari luar, melainkan dari dalam kepalanya sendiri. Ardi tidak tahu kapan malam berakhir. Yang dia tahu, saat dia sadar, dia sudah berdiri di depan cermin lagi. Kali ini lebih dekat, terlalu dekat, seolah dia sudah lama berdiri di situ. Dia menatap wajahnya lama dan perlahan. Dia mengangkat tangan, menyentuh pipinya, dan kulitnya terasa berbeda, lebih tipis, lebih ringan, seperti tidak benar-benar menempel. Ardi mencoba menarik sedikit, dan kulit itu ikut tertarik. Terlalu mudah. Dia langsung melepas. Nafasnya memburu. Ini bukan. Tapi refleksi di cermin justru tersenyum, lebih tenang, lebih pas.
Dengan tubuh yang mulai terasa asing, Ardi keluar kamar dan berjalan ke ruang tengah. Kali ini, suasananya lebih aneh dari sebelumnya. Tidak ada yang berkedip. Tidak ada yang benar-benar bergerak. Semuanya hanya menatap. Ardi berhenti di tengah ruangan. "Kalian kenapa gitu lihat aku?" Ibunya tersenyum tipis. "Karena kamu sudah beda." Ardi menggeleng. "Aku masih sama." An tertawa kecil. "Tidak." Siang hari, Ardi mencoba keluar rumah. Dengan langkah cepat, dia membuka pintu dan langsung berhenti. Di luar bukan jalan, melainkan deretan orang. Banyak. Mereka diam. Semuanya berdiri menghadap rumah. Dan saat Ardi melihat lebih jelas, semua wajah itu adalah dirinya. Mereka puluhan, tidak berkedip, tidak bergerak. Salah satu dari mereka mulai menggaruk wajahnya sendiri. Yang lain mengikuti, serempak. Suara gesekan kulit itu halus, tapi banyak. Ardi langsung menutup pintu, terengah-engah. Sore harinya, Ardi duduk di lantai. Tangannya gemetar. Dia mencoba mengingat sesuatu. Wajah ayahnya, rumahnya di Indonesia. Tapi semuanya terasa kabur. Seperti ingatan itu tidak kuat lagi. Seperti bukan miliknya. Aku siapa? Pertanyaan itu keluar pelan. Dan dari dalam kepalanya, suara itu tiba-tiba menjawab. Malam hari tiba. Mereka duduk melingkar, lebih dekat dari sebelumnya. Ardi di tengah, ibunya berdiri di depannya. Sudah hari ketiga, Ardi menatap lelah. Terus, sudah pas. Pas apa? Ibunya mengangkat tangan, menyentuh wajah Ardi, dingin, lalu perlahan menarik sedikit kulit di pipinya. Kali ini lebih jelas, lebih dalam, dan di bawahnya bukan luka, tapi permukaan lain, lebih pucat, lebih halus, seperti wajah yang belum selesai. Ardi berteriak, tapi tidak bisa. Tubuhnya tidak bergerak, hanya matanya yang melihat. Paman Ming berkata pelan, "Tidak lama lagi." An tersenyum, "Kakak cocok." Dan untuk pertama kalinya, Ardi sadar sepenuhnya. Bukan mereka yang berubah, tapi dia yang sedang disiapkan untuk menggantikan. Langit sudah gelap sejak pagi. Awan menggantung rendah, tebal, seperti menekan seluruh rumah itu dari atas. Tidak lama setelah Ardi sadar, suara hujan mulai turun, pelan di awal, lalu semakin deras, sampai akhirnya menutup semua suara lain. Air menghantam atap, dinding, jendela, tidak memberi jeda, seolah dunia di luar sedang dihapus. Ardi duduk di ruang tengah, bukan karena dia ingin duduk di sana, tapi karena dia sudah ada di sana. Tangannya berada di atas paha, rapi, tubuhnya tegak, seperti seseorang yang sedang menunggu giliran. Dia mencoba menarik nafas, normal, tapi terlalu normal. Tidak ada gemetar, tidak ada lagi panik, dan justru itu yang membuat semuanya terasa salah. Kilatan petir menyambar dari luar jendela, seketika terang, dan dalam satu kedipan itu, Ardi melihat sesuatu. Bayangan dirinya duduk di kursi seberang, persis dengan posisi yang sama. Saat cahaya hilang, kursi itu kosong lagi. Ardi tidak bergerak, tidak kaget, hanya menatap lurus ke depan, seolah otaknya sudah berhenti bertanya. Suara hujan semakin deras, seperti ribuan jari mengetuk rumah itu bersamaan. Ardi berdiri perlahan, langkahnya ringan, tapi tidak terasa miliknya. Dia berjalan ke arah dapur, dan di sana ibunya berdiri, membelakangi, diam, tidak bergerak. Untuk beberapa detik, Ardi hanya melihat. Ada sesuatu yang salah dari cara ibunya berdiri. Terlalu lurus, terlalu kaku, seperti tubuh yang tidak benar-benar hidup. Petir tiba-tiba menyambar lagi, dan terang. Dan di detik itu, Ardi melihat dengan jelas, kaki ibunya tidak menyentuh lantai sepenuhnya. Seperti ada jarak tipis, sangat tipis.
tapi cukup untuk membuat sesuatu dalam dirinya bergerak. Saat gelap kembali, semuanya terlihat normal lagi. Ibunya perlahan menoleh, gerakannya sedikit terlambat, seperti mengikuti perintah yang datang belakangan. Senyum muncul di wajahnya, tapi senyum itu tidak tumbuh seperti dipasang. Sudah bisa ya? Suara itu lembut tapi kosong. Ardi tidak menjawab. Dia hanya berdiri, dan untuk pertama kalinya dia tahu harus merasakan apa. Hujan tidak berhenti, bahkan semakin deras. Air mulai merembes masuk dari sela-sela jendela, menetes ke lantai, pelan dan berulang. Ardi kembali ke ruang tengah, dan kali ini dia tidak sendirian. Di kursi seberang ada dirinya sendiri, sedang duduk menatap dengan mata yang tidak berkedip, tidak bergerak, tidak bernafas. Petir menyambar lagi dan sangat terang. Versi itu tersenyum. Saat gelap kembali, senyum itu masih terasa, meskipun tidak terlihat. Ardi tiba-tiba berdiri. Versi itu ikut sendiri lebih dulu, lebih rapi, lebih sempurna, lalu berjalan mendekat tanpa suara, tanpa jejak. Berhenti tepat di depan Ardi. Sangat dekat, cukup dekat untuk melihat. Kulit itu tidak menempel, tapi seperti dikenakan. Versi itu mengangkat tangan, menyentuh wajah Ardi. Dingin, seperti menyentuh air hujan. Malam datang bersamaan dengan badai. Angin mulai kencang. Hujan menghantam lebih keras. Jendela bergetar. Pintu berderit. Rumah itu seperti bernafas. Semua berkumpul di ruang tengah, lebih dekat dari sebelumnya. Ardi berdiri di tengah. Tidak ada yang menahannya, tapi dia tidak bergerak. Ibunya mendekat. Tangannya naik perlahan menyentuh wajah Ardi. Petir menyambar terang, dan di detik itu kulit pipi Ardi mulai ditarik, pelan, sangat pelan, seperti membuka sesuatu yang memang sudah waktunya dilepas. Tidak ada darah, tidak ada luka. Yang ada hanya lapisan tipis, dan di bawahnya ada sesuatu yang lain, lebih pucat, lebih kosong, lebih siap. Suara hujan menutupi segalanya, tapi di antara suara itu terdengar satu kalimat pelan. Hujan tidak pernah berhenti, bahkan sampai saat pagi seharusnya datang. Langit tetap gelap, petir masih menyambar. Suara gemuruh mengguncang rumah. Ardi berdiri di depan pintu sudah lama. Tangannya memegang gagang seperti menunggu sesuatu. Tubuhnya diam, matanya terbuka, tapi di dalam tidak ada yang bergerak. Tiba-tiba ketukan di pintu, pelan, hampir tidak terdengar di antara suara hujan. Ardi membuka pintu. Angin langsung masuk. Hujan menerpa wajahnya. Dingin. Di luar, seseorang berdiri, basah kuyup, luka, nafasnya berat, matanya penuh ketakutan, dan di wajah itu Ardi yang masih hidup. Ardi, tolong. Suaranya nyaris hilang tertelan hujan. Aku baru sampai. Aku tidak tahu ini apa. Petir menyambar terang. Kedua wajah itu terlihat jelas sama, tapi berbeda. Yang satu kosong, yang satu penuh rasa. Yang di luar mendekat, tangannya menyentuh bahu itu. Hangat, nyata. Dengar, kita harus pergi sekarang. Untuk satu detik, sesuatu di dalam Ardi bergerak sangat kecil, seperti sisa. Dari dalam rumah, suara ibunya muncul. Masuk. Petir menyambar lagi. Suara itu terdengar lebih jelas dari hujan. Tangan Ardi bergerak, meraih, menarik, perlahan yang di luar mencoba menahan. Jangan. Tapi tubuhnya tetap maju, masuk ke dalam rumah. Pintu tertutup. Petir menyambar.
Lampu berkedip dan dalam cahaya yang patah-patah itu, semua mendekat, pelan, tidak terburu, seperti sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tidak ada teriakan panjang, tidak ada kekacauan, yang ada hanya suara hujan dan suara halus, seperti sesuatu dilepas, dipindahkan, disesuaikan. Beberapa saat kemudian, semuanya diam. Hujan masih turun, tapi di dalam rumah sunyi. Ardi duduk di kursi menghadap pintu. Dia diam, tidak berkedip. Ibunya berdiri di belakangnya, merapikan wajahnya sangat pelan. Semua memastikan semuanya sempurna. Sekarang sudah selesai. Petir terakhir menyambar, terang, dan di detik itu untuk sesaat terlihat dua bayangan Ardi, satu duduk, satu berdiri di belakang. Cerita ini saya dapat dari seseorang di Indonesia yang mengaku teman dekat Ardi. Katanya, Ardi memang sempat pulang, masih hidup, masih bisa bicara, tapi tidak pernah benar-benar sama. Sampai suatu malam, Ardi menceritakan semuanya tentang rumah itu, tentang hujan, tentang sesuatu yang menunggu untuk menggantikan. Dan di akhir cerita itu, Ardi hanya bilang pelan, "Aku kayaknya bukan aku lagi." Beberapa hari setelah itu, Ardi pergi. Katanya, dia ingin kembali ke Vietnam dan tidak pernah kembali lagi. Tapi yang paling mengganggu, kata temannya, malam sebelum Ardi menghilang, dia mendengar suara Ardi berbicara dari dalam kamar, padahal Ardi tidur di sebelahnya.